Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan Ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Kerbau dan Burung Jalak. Jadi dari cerita ini kita akan belajar tentang persahabatan, saling tolong menolong, dan bagaimana makhluk hidup bisa saling membantu. Tapi ada syaratnya. Kalau Bu Guru bertanya, kalian harus menjawab dengan semangat. Siap? Siap. Oke. Kalau Ibu Guru berkata kerbau, nanti kalian menjawab kuat. Tadi apa? Jawab apa? Kuat. Oke. Kalau Bu Guru berkata burung jalak, kalian menjawab rajin. Menjawab apa? Rajin. Kalau Bu Guru bertanya apa yang harus kita lakukan kepada teman, kalian menjawab apa? Saling membantu. Hebat sekali. Sekarang duduk yang rapi, pasang telinga baik-baik, dan mari kita mulai cerita Kisah Kerbau dan Burung Jalak. Jadi kenapa sih Bu kita harus belajar cerita dongeng kayak gini gitu? Nah, agar apa? Agar melatih kemampuan menyimak, melatih kemampuan mendengarkan kalian, bagaimana kalian menyimak dengan benar begitu ya. Terus kalian akan memahami unsur intrinsik cerita. Itu ada tokoh cerita tersebut, wataknya bagaimana dan amanahnya seperti apa gitu. Membangun empati siswa itu kita semua. Oke, Ibu akan mulai bercerita ya. Jadi kalian dengarkan baik-baik, simak baik-baik ya. Nanti Ibu akan bertanya ke kalian semua. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kerbau yang rajin bekerja di sawah. Setiap hari ia membantu petani membajak sawah dari pagi hingga sore. Namun, tubuh kerbau sering dipenuhi kutu dan serangga yang membuatnya gatal. Suatu hari, datanglah seekor burung jalak yang hinggap di punggung kerbau. "Hei kerbau, bolehkah aku mencari makan di punggungmu?" tanya burung jalak kepada kerbau. Kerbau pun menjawab, "Tentu saja. Kalau itu bisa membantumu, silahkan," jawab kerbau. Burung jalak mulai memakan kutu dan serangga yang menempel di tubuh kerbau. Kerbau merasa tubuhnya menjadi lebih bersih dan tidak gatal lagi. Sementara itu, burung jalak mendapatkan makanan yang cukup setiap hari. Sejak saat itu, mereka selalu bersama. Ketika kerbau berjalan di sawah, burung jalak ikut menemani. Bahkan jika ada bahaya seperti ular atau hewan buas mendekat, burung jalak akan berkicau keras untuk memperingatkan kerbau. Kerbau pun segera menghindar dan terhindar dari bahaya. Persahabatan mereka semakin erat karena mereka saling membantu. Nah, pada cerita ini, kerbau dan burung jalak ini saling membantu. Kerbau menjadi bersih dari kutu, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Nah, hubungan seperti ini disebut simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama memperoleh manfaat. Oke anak-anak, tadi jelas kan yang Ibu ceritakan tadi? Oke, sekarang kita akan menyelidiki tokoh dan watak pada dua hewan tersebut. Tokohnya siapa aja yang tahu? Kerbau dan burung jalak, Bu. Oke, itu ya cuma ada dua tokoh ya. Terus wataknya, watak kerbau, ada yang tahu apa? Oke, watak kerbau ini tuh baik hati, sabar, ramah, dan mau bekerja sama. Sedangkan watak burung jalak, ini Bu, wataknya itu peduli. Betul, apa lagi? Rajin, suka menolong, dan tentunya bersahabat gak sih Bu? Iya betul, betul sekali ya. Terus pesan amanahnya apa nih yang kita ambil dari cerita kerbau dan burung jalak? Nah, maknanya kita harus saling tolong menolong karena setiap makhluk hidup saling membutuhkan. Persahabatan yang baik dibangun atas dasar kerjasama dan saling menguntungkan. Jangan
Ini paling penting ya, jangan meremehkan orang lain karena setiap orang memiliki kelebihan yang dapat bermanfaat bagi sesama. Harus hidup rukun dan saling membantu akan memberikan manfaat bagi semua. Nah, anak-anak, mari kita berdiskusi bersama ya. Nanti kalian menjawab siapapun ya. Itu pertama-tama itu mengapa tubuh kamu menjadi lebih nyaman? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, coba apa? Kenapa? Karena kerbau bersih dari kutu, Bu. Oke, ada lagi? Iya, Bu, kutunya dimakan burung. Betul. Iya, betul sekali. Mengapa tubuh kamu menjadi lebih nyaman? Karena kutu-kutunya hilang dimakan burung. Jadi, kerbau ini merasa nyaman dan senang. Begitu. Terus oke, lanjut ke pertanyaan kedua, itu apa keuntungan yang diperoleh burung jalak? Ada yang tahu anak-anak? Ini, Bu, keuntungannya itu kenyang, Bu, kenyang. Betul, betul. Apa ada lagi? Burung jalaknya merasa ini, Bu, lapar. Jadi dia makan kutu burung jalak. Makan ini kutu kerbau. Betul. Kayak anak-anak jawabannya betul semua. Jadi kutunya di burung jalak yaitu perutnya kenyang ya, karena telah memakan kutu kerbau. Lalu pertanyaan ketiga itu mengapa mereka disebut saling menguntungkan? Karena dari hewan kerbau ini dia merasa sudah tidak ada kutunya karena dimakan oleh burung jalak. Nah, burung jalak juga sama. Burung jalak juga merasa kenyang karena ada tempat makanan gitu ya. Ada makanan di tubuh kerbau, jadi sama-sama menguntungkan. Nah, apa yang dapat kita teladani dari mereka? Yaitu sikap saling tolong menolong. Jangan ragu, jangan apa? Kalau kita misalkan meminta tolong ke teman, ya kita harus saling tolong, menolong. Oke. Baik, nanti kita Ibu akan berikan kalian tugas ya di rumah, yaitu tugasnya sebutkan contoh sikap saling membantu di sekolah. Itu saja. Sebutkan 5 contoh sikap saling membantu di sekolah. Oke, begitu ya Ibu bisa sampaikan. Oke, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.